tugas PPKN yang berjudul Demokrasi di Indonesia. Sebelum menginjak materi, di sini saya akan sedikit menjelaskan definisi demokrasi. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata demos dan kratos. Makna demos sendiri itu berarti rakyat dan kratos adalah pemerintah. Demokrasi berarti pemerintah rakyat atau rakyat yang berkuasa. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan mengikutsertakan rakyat dalam kekuasaannya. Selanjutnya menginjak materi. Yang pertama yaitu ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi bermacam, tapi di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, memiliki perwakilan rakyat seperti DPR. Indonesia memiliki lembaga legislatif bernama DPR yang telah dipilih melalui pemilihan, sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui DPR. Yang kedua, ada keputusan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Jadi, seluruh keputusan yang diterapkan oleh pemerintah berdasarkan aspirasi dan kepentingan warga dan bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok belaka. Hal ini sekaligus mencegah praktek korupsi yang ada. Yang ketiga, ada berangkat ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kepentingan atau kekuasaan rakyat, di mana hal tersebut juga tercantum dalam hukum yang tercipta pun harus diterapkan dengan seadil-adilnya. Yang keempat, ada menyelenggarakan pemilihan umum. Pesta rakyat harus digelar secara berkala hingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang kelima, ada terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi pengurus aspirasi. Tujuannya tentu saja agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat. Kedua, ada tujuan demokrasi. Mungkin secara umum, tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Untuk lebih jelasnya, ada beberapa tujuan demokrasi secara umum. Yang pertama, kebebasan berpendapat. Yang kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Yang keempat, membatasi kekuasaan pemerintah. Dan yang kelima, mencegah perselisihan. Yang ketiga, ada macam-macam demokrasi. Di sini saya akan menjelaskan 5 macam demokrasi. Yang pertama ada demokrasi parlementer. Yang kedua ada demokrasi langsung. Yang ketiga ada demokrasi tidak langsung. Yang keempat ada demokrasi Pancasila. Dan yang kelima ada demokrasi presidensial. Yang pertama, apa sih demokrasi parlementer? Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuasaan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Yang kedua, ada demokrasi langsung. Jadi demokrasi langsung ini adalah demokrasi yang murni, merupakan jenis demokrasi di mana rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara langsung melalui perwakilan, kerajaan, atau majelis parlementer. Yang ketiga, ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Dan yang keempat, ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya, bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Dan yang kelima, ada demokrasi presidensial. Di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden dipilih secara langsung dan tidak
langsung oleh Presiden dan cabang eksekutif pemerintah kemudian tidak bertanggung jawab pada legislatif, tetapi tidak dapat membuat legislasi secara sepenuhnya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama ada negara berdasarkan konstitusi. Yang kedua ada jaminan perlindungan hak. Yang ketiga ada kebebasan berpendapat dan berserikat. Yang keempat ada pergantian kekuasaan berkala. Yang kelima ada peradilan bebas dan tak memihak. Yang keenam ada penegakan hukum dan kesamaan kedudukan. Yang ketujuh ada jaminan kebebasan pers. Selanjutnya ada dinamika demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada demokrasi masa revolusi. Yang kedua ada demokrasi masa orde baru. Yang ketiga ada demokrasi masa orde baru. Dan yang terakhir ada demokrasi masa revolusi. Di sini juga terdapat tentang menerapkan sikap demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kehidupan keluarga, seperti menunjukkan wisata, kota masya bersama keluarga. Di kehidupan sekolah, seperti musyawarah, menentukan KM, bikin KM, sekretaris, bendahara, dan sebagainya. Terus dalam kehidupan seperti gotong royong, kerjasama, dan kehidupan masyarakat lainnya. Terus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti musyawarah menentukan kebijakan negara supaya negara itu menjadi damai, aman, dan sentosa. Nah, di sini ada sedikit masalah tentang demokrasi di Indonesia. Ya, dengan judul LBH Jakarta beri 13 poin rapor 2 tahun Jokowi. Yang menjadi masalahnya, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH DKI Jakarta memberikan rapor merah terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf yang memasuki tahun 20 Oktober yang lalu. LBH Jakarta menyoroti sejumlah hal, mulai dari penanganan korupsi hingga demokrasi. Awalnya LBH Jakarta menyinggung terkait sumpah yang telah Jokowi ucapkan pada 20 Oktober 2019 atau 2 tahun yang lalu. Sumpah tersebut sebagai anak dimulainya pemerintahan otoritarian Jokowi. Pembacaan lapal sumpah oleh Presiden Jokowi tersebut menandai dimulainya rezim otoritarian. 2 tahun sudah pemerintahan Jokowi Ma'ruf berjalan. Agenda-agenda penguatan demokrasi, anti korupsi, dan pemenuhan hak asasi manusia semakin tergerus oleh kepentingan ekonomi yang dikuasai oligarki, tulis LBH Jakarta dalam keterangannya. LBH Jakarta lantas menyinggung sejumlah kebijakan bermasalah yang dikeluarkan oleh Jokowi seperti selama 2 tahun kebelakang. Dia menyebut mulai dari Cipta Kerja hingga proyek strategi nasional atau PSN. Rangkaian kebijakan-kebijakan bermasalah yang disahkan di era Jokowi Ma'ruf seperti Omnibus Law Cipta Kerja, penanaman pandemi COVID-19 hingga memasakkan proyek strategi nasional. Di tengah wabah penyakit adalah bukti telah ditungganginya pemerintah hari ini oleh kekuasaan oligarki untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Lapal sumpah memegang teguh Undang-Undang Dasar yang begitu gamblang menyebutkan pemenuhan hak asasi telah diajukan. Terbukti dengan terjadinya kebijakan lanjut LBH Jakarta. Kemudian LBH Jakarta juga menyoroti pemerintahan Jokowi yang terkesan tidak memiliki rasa kepedulian untuk menciptakan kebijakan yang melindungi korban. Hal tersebut dibuktikan dari tidak segera didorongnya sejumlah RUU yang melindungi korban. Jokowi Ma'ruf memang tidak memiliki rasa kepedulian untuk menciptakan kebijakan yang melindungi korban. Hal ini dikonfirmasikan ketika RUU penghapusan kekerasan seksual, RUU PKS, dan RUU perlindungan pekerja, rumah tangga RUU PPRT tak kunjung didorong untuk segera dibahas dan disahkan, ujarnya. Kalau menurut kalian gimana? Misalkan kalau Jokowi ini diberi 13 rapor merah oleh LBH.